Selamat malam buat teman-teman yang menonton video saya pada kali ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang sebuah buku yang barusan saya baca. Buku yang ditulis oleh Les Giblin, yaitu tentang skill with people atau seni atau kemampuan untuk berhubungan dengan orang. Ini bukunya. Balik nggak? Nah, oke. Saya akan membahas poin-poin yang saya baca dari buku ini. Tentunya tidak semua, karena satu, banyak tips-tips yang diberikan. Kedua, saya tidak bisa menghafal semua tips yang diberikan karena menurut saya lumayan banyak tipsnya. Saya akan share poin-poin yang saya ingat dan tentunya penting bagi saya. Perlu diketahui bahwa manusia itu pada dasarnya suka kepada diri dia sendiri. Tidak ada manusia yang suka kepada orang lain. Begitu juga dengan saya, begitu juga dengan kalian semua. Karena itu adalah kodrat manusia pada dasarnya. Manusia senang kepada diri dia sendiri. Ini adalah dasar, basic banget yang harus diketahui ketika kita mau membangun hubungan dengan banyak orang. So, tips pertama, ketika kita tahu bahwa manusia suka dengan dirinya sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus sering menggunakan kata kamu atau Anda ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jangan coba-coba untuk banyak-banyak menggunakan kata-kata aku, saya, milikku, karena orang lain tidak suka. Yang ada di dalam isi kepala orang itu adalah tentang dia, saya, dia, mereka. Jadi kita harus perbanyak kata kamu, Anda, milik kamu, milik Anda, keluargamu, bisnismu. Jadi harus diingat. Yang kedua, cari tahu tentang interest. Biarkan mereka bercerita tentang kehidupan mereka. Karena orang suka tentang cerita hidup mereka, tentang hobi mereka, tentang apapun yang kepunyaan mereka. Cobalah untuk antusias ketika bertanya. Karena kita tahu semua orang suka kepada cerita diri dia sendiri. Dan orang mulai bisa merasa bosan ketika belum apa-apa sudah mendengar cerita orang lain. Mereka lebih tertarik kepada cerita kehidupan mereka sendiri di berbagai aspek, di berbagai bidang kehidupan dia. Cobalah untuk antusias dan bertanya tentang apa yang mereka sukai, hobi mereka, keluarga mereka, bisnis mereka. Di poin berikut, cobalah untuk sering-sering memanggil nama seseorang. Karena nama seseorang itu adalah nama yang paling indah di telinga mereka masing-masing. Contoh, sekarang saya memanggil kamu nih. Kamu mau kemana? Atau saya pakai nama nih. Tony mau kemana? Coba lebih enak di mana? Dengar ya. Tentu nama. Karena nama adalah hal yang sangat-sangat indah di kuping orang tersebut. Poin berikutnya, saya lupa sudah berapa poin yang saya bagikan. Poin berikutnya, jangan pernah berdebat atau berargumen dengan orang. Lebih baik tinggalkan saja. Karena debat atau argumen itu tidak membuat kamu lebih hebat, tidak membuat kamu lebih disukai. Lebih baik diam daripada harus berargumen. Poin berikutnya, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena tidak ada orang yang suka disalahkan. Kalaupun orang itu benar-benar salah, cobalah menegurnya di belakang dengan secara baik-baik. Jangan di depan umum, di depan banyak orang. Dan hal ini berlaku juga untuk kritik. Karena tidak ada orang yang suka untuk dikritik. Apabila kita ingin mengkritik, jangan kritik di depan umum, tapi ajaklah ke belakang untuk memberikan masukan. Dan ini pun ada
caranya bukan langsung memberikan kritikan. Bagaimana caranya? Yang diajarkan di dalam buku ini adalah cobalah kita untuk melihat hal yang positif terlebih dahulu. Baru terakhir kita memberikan masukan. Atau kita memberikan pujian dulu, baru terakhir kita memberikan masukan atau kritikan lebih tepatnya. Poin berikut. Ini hal yang paling simpel tapi sering dilupakan orang. Yaitu senyum. Cobalah untuk selalu tersenyum ketika bertemu dengan semua orang. Karena apa yang kita berikan untuk orang, maka akan kembali kepada kita. Ketika kita senyum sama orang, orang sudah merasakan feel yang positif terhadap kita. Respon otomatis manusia pun akan langsung senyum kembali kepada kita. Maka jangan lupakan senyum. Hal yang simple, mudah, tetapi sering lupa dilakukan oleh orang, termasuk saya. Sering-seringlah memuji orang dengan tulus, dengan ikhlas, tidak mengada-ngada, orisinil, karena orang bisa merasakan pujian itu apakah pujian yang benar-benar tulus, orisinil, atau pujian yang mengada-ngada. Tips berikut atau poin berikut adalah cobalah ketika kita mengkritik atau menyalahkan orang, jangan kritik orangnya atau jangan menyalahkan orangnya, tapi koreksi perbuatannya, bukan pribadinya. Tips berikut, bagaimana cara untuk meyakinkan orang? Meyakinkan orang paling efektif adalah kita menggunakan orang ketiga. Bagaimana itu maksudnya? Contoh begini. Dibandingkan kita bilang, baju ini bagus, barang ini bagus. Lebih baik kita bilang, kata si A barang ini bagus loh. Kata si B, makanan ini enak loh. Jadi kita menggunakan orang ketiga untuk bisa meyakinkan orang. Itu lebih powerful dibandingkan kita menggunakan diri kita sendiri yang menyatakan hal tersebut. Poin berikut, saya akan buka buku sebentar karena ada beberapa poin yang saya rasa penting tapi saya tiba-tiba lupa. Oke. Berusahalah untuk setuju dengan orang. Bagaimana itu maksudnya? Ketika orang berbicara, cobalah kita untuk menganggukkan kepala kita seakan-akan kita setuju. Atau perhatikan lawan bicara kita ketika dia berbicara, pandang matanya. Jangan pernah memotong pembicaraannya, dengarkan. Kalau bisa kita bertanya. Ulangi kata-kata dia. Di situ dia akan merasa bahwa kita sangat-sangat menghargai dia. Setuju dengan pendapat dia, dengan pernyataan dia. Dan kalau bisa, ini adalah ilmu tambahan. Kalau bisa, kita pun bisa membuat mereka berkata iya kepada kita. Contoh, ketika kita bertanya kepada dia dengan pertanyaan, wah, kamu mau dong sukses, kamu mau dong keluarga kamu sehat. Itu adalah pertanyaan yang membuat dia akan menjawab iya. Jadi cobalah untuk memancing lawan bicara Anda dengan pertanyaan yang bisa mengundang atau memancing dia untuk berkata iya kepada Anda. Poin berikut. Apabila Anda salah, jangan malu-malu untuk meminta maaf. Dan juga sering-seringlah berterima kasih dengan orang. Baik itu secara lisan ataupun secara bahasa tubuh. Saya rasa ini ada poin terakhir untuk kalian semua, yaitu belajar untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini adalah hal yang paling sulit menurut saya karena saya memang orangnya vokal.
Dan rasanya kadang-kadang nggak tahan kalau dengar orang bicara terlalu lama, kita diem gitu ya. Tapi ini adalah salah satu skill yang perlu kita asah untuk belajar mendengar orang. Sampai hari ini saya masih belajar bagaimana saya bisa dengan sabar mendengar orang, dan tentunya bukan hanya mendengar saja. Kalau bisa kita benar-benar memperhatikan, listening, not hearing. Sehingga orang itu merasa benar-benar diperhatikan, dihargai, dan disenangi oleh kita. Saya rasa tips yang singkat saya bagikan pada malam hari ini, kiranya ini bermanfaat untuk kamu semua yang menonton video saya yang tanpa editan, tanpa uh, ditambah-tambahkan thumbnail atau emoticon atau apapun itu juga. Ini adalah video polos yang tanpa edit yang akan langsung saya upload di channel saya. Salam semangat dan sejahtera untuk kamu semua.